Setiap jiwa yang hidup mereka-reka, apa sebenarnya hidup itu? Mengapa kita harus ada? Mengapa kita harus melakoni hidup ini? Sejauh yang kita ingat, kita tidak pernah memintanya. Bahkan, banyak pula yang menuntut, aku tak minta dilahirkan. Setiap jiwa yang hidup mereka-reka, apa sebenarnya hidup itu? Oleh siapa buayan itu? Seorang pedagang, manajer, direktur, atau bahkan seorang siswi yang belum genap kedewasaannya. Sekali lagi kita tidak memilih, kita semua dihadapkan pada satu keadaan yang sama, menerima. Mereka yang beruntung ada pada buayan yang baik, dan yang kurang beruntung diharuskan berupaya lebih keras. Beruntung, kurang beruntung, itukah hidup? Ya, bagi yang mereka yang memandang dengan sebelah mata yang tertutup. Lalu apa itu hidup? Mengapa harus ada untung dan rugi? Untung dan rugi adalah sikap perasaan yang dimunculkan oleh manusia. Sedangkan mereka lupa betapa beruntungnya mereka karena diberi kesempatan untuk menjalaninya. Beruntung karena hidup, merasa beruntung karena telah dilahirkan ke dunia yang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan daripadanya. Bagi mereka yang memandang dengan kedua belah matanya, tentu menjawab, bukan itu. Lalu, apa itu hidup? Untuk apa hidup harus ada? Hidup adalah dimensi di mana manusia diberi kesempatan untuk sadar bahwa sebenarnya ia benar-benar makhluk yang serba kurang. Kurang? Bukankah kita makhluk yang sempurna? Buktinya, Darwin meletakkan kita pada tingkat tertinggi pada tangga evolusinya. Please, jangan bilang padaku kalau kau setuju nenek moyangmu. Memang itu terkesan merendahkan, tapi orang sudah terlanjur mengiyakan. Lalu, apa yang kau pahami mengenai hidup itu? Kurangnya perut menjadikan manusia lapar terhadap apa saja. Kurangnya harta menjadikannya rakus terhadap apa saja. Kurangnya hati menjadikannya keji dalam hal apa saja. Hidup juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang bodoh. Bodoh? Apa kita tak dapat melihat apa yang bisa manusia perbuat? Milik siapa gedung-gedung pencakar langit? Milik siapa pula satelit-satelit yang diterbangkan? Tentu saja milik manusia. Tapi jangan lupa juga menyebutkan miliknya yang lain, seperti ozon yang berlubang atau banjir bandang dan pencemaran. So, what? Apa kau menyalahkan manusia dalam pengelolaan alam? Bukankah bencana itu alamiah saja? Alamiah, sebatas kita tidak berlebihan dalam memutilasi. Ibu pertiwi tanpa memberi ganti rugi yang pantas. Apa kamu mengenalnya? Apa manusia menyadari bahwa dia juga ibu kita? Kini kita sudah, entah tanpa kita sadari, atau memang tanpa kita peduli, kita koyak satu-satunya pakaian kehormatan ibu pertiwi, kelestarian. Dan ketika tangisnya meledak karena sesak, yang tak dapat lagi ditahannya, ketika itu kita hanya mampu saling tuding. Aku berupaya memahaminya, tapi apakah kau punya alasan lainnya? Kenapa hidup itu harus ada? Manusia yang pernah merasakan hidup adalah makhluk yang beruntung, karena diberinya kesempatan untuk menyadari betapa lemahnya ia. Yang tak berdaya dihimpit bumi, yang tak berdaya ditelan ombak, yang tak berdaya ditiup angin, yang tak berdaya diinjak tirani yang mereka ciptakan sendiri. Mungkin saja aku setuju, tapi bukankah faktor alam itu adalah sesuatu yang terlepas dari kendali manusia? Ya, kenyataan itulah yang membuka kunci untuk menuju keberuntungan puncak. Yaitu diberinya kesempatan bagi manusia
untuk sadar bahwa di luar kendali dirinya ada kekuatan maha besar yang lebih berkuasa, berkehendak atas segala sesuatunya. Bisakah kau perjelas maksudmu? Bahwa hidup merupakan bukti adanya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bukti adanya yang maha perkasa, di mana manusia boleh selalu bersandar kepadanya. Kapan saja, ketika kebodohannya, ketika kekurangannya, ketika kelemahannya datang untuk menyerang balik, dan yang maha kuasa hanya dapat dirasakan oleh mereka yang membuka kedua belah matanya. Bagi mereka yang lantang berikrar, tidak adil Tuhan jika tidak Ia ciptakan hidup sesudah mati.